Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Joleha dengan NIM 1202020080. Saya dari PAI 4C. Saya izin menyampaikan jawaban pada ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Doktoranda Ida Roshida MAG dan Bapak Yudi Irfan Daniel Esos MAG. Langsung saja untuk soal yang pertama, bagaimana urgensi penggunaan metode pembelajaran dalam KBM? Penggunaan metode pembelajaran sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena ketika seorang guru akan memberikan ilmu kepada muridnya, maka ia harus menggunakan metode pembelajaran, sekalipun dengan metode pembelajaran yang paling mudah, seperti metode ceramah. Jadi, tidak mungkin seorang guru menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya tanpa menggunakan metode pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran juga sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Jika metode pembelajaran yang digunakan tepat dan guru juga bisa menguasainya serta mengaplikasikannya dengan baik, maka pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain dari dua hal tadi, metode pembelajaran juga sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, karena yang pertama supaya guru dapat menyampaikan materi dengan baik serta mudah dipahami oleh muridnya, dan murid juga tidak jenuh dalam kegiatan proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, ada berbagai macam metode pembelajaran sehingga guru dapat menggunakan metode tertentu yang tepat sesuai dengan materi dan kondisi serta kebutuhan murid. Lalu yang ketiga, metode pembelajaran mendukung keaktifan murid. Yang keempat, metode pembelajaran memberikan stimulus kepada murid supaya semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang kelima, membantu murid untuk memahami pelajaran dengan lebih efektif. Nah, ada banyak sekali metode pembelajaran, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satunya, yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Metode pembelajaran tanya jawab adalah penyampaian pembelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan kepada murid, lalu murid menjawab. Nah, keunggulan dari metode tanya jawab ini yang pertama, kelas akan hidup karena murid aktif berpikir dan menyampaikan pikiran melalui pendapat yang disampaikannya. Terus yang kedua, baik sekali untuk melatih murid agar mampu mengemukakan pendapatnya di depan umum. Dan yang ketiga, akan membawa kelas dalam suasana diskusi. Tetapi metode ini juga mempunyai kelemahan, diantaranya dengan tanya jawab terkadang pembicaraan akan menyimpang dari pokok bahasan, karena siswa bisa jadi menyinggung hal lain walaupun masih ada hubungannya dengan apa yang sedang dibahas. Dalam hal ini seringkali tidak terkendali sehingga membuat persoalan atau pokok bahasan yang baru. Terus yang kedua, metode ini juga memerlukan waktu yang lama atau lebih banyak untuk peserta didik itu menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, metode tanya jawab ini ada dua langkah. Yang pertama adalah persiapan dan yang kedua adalah pelaksanaan. Untuk langkah persiapan ada 4, yaitu menyusun topik pembicaraan, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun pertanyaan secara tepat dengan topik tertentu, dan yang keempat mengidentifikasi pertanyaan yang mungkin akan diajukan siswa serta mempersiapkan jawabannya. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini meliputi penjelasan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran, lalu mengkomunikasikan kepada siswa penggunaan metode tanya jawab, sehingga siswa tidak hanya bertanya tetapi juga menjawab pertanyaan dari guru dan siswa yang lain. Lalu guru memberikan permasalahan atau topik bahasan yang akan didiskusikan. Guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas. Guru juga harus memberi waktu yang cukup untuk siswa memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut.
Lalu tanya jawab berlangsung dalam suasana yang tenang, bukan dalam suasana yang tegang ataupun penuh persaingan yang tidak sehat, ataupun bukan pula dalam keadaan yang ricuh. Selanjutnya, pertanyaan dapat ditunjukkan kepada seorang siswa ataupun seluruh siswa. Lalu guru juga perlu menggugah semangat dari siswa yang mungkin pemalu atau pendiam supaya dapat mengikuti diskusi dengan baik, dan guru juga harus mengendalikan siswa yang hyperaktif ya, maksudnya siswa yang terlalu aktif dalam menyampaikan pendapatnya supaya memberikan kesempatan bagi siswa yang lain untuk bisa menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan itu juga ada beberapa macam, meliputi pertanyaan tentang pikiran, pertanyaan mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah dikuasai, dan pertanyaan untuk meminta pendapat, menanyakan perasaan atau sikap, serta pertanyaan yang hanya mengungkapkan fakta dan data. Nah, itu guru harus identifikasi pertanyaan seperti apa dan jawaban yang diinginkan itu seperti apa. Lalu, nomor 2, apakah anak tidak berpotensi menjadi tidak sopan dalam pembelajaran pakem? Sebelumnya saya akan menjelaskan pembelajaran pakem terlebih dahulu. Pembelajaran pakem adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif maksudnya bahwasanya dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa itu aktif bertanya dan mempertanyakan serta mengemukakan gagasannya. Lalu kreatif maksudnya guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa, dan efektif artinya pembelajaran tersebut harus mempunyai makna bagi siswa serta menyenangkan, yaitu suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga siswa dapat memusatkan perhatiannya secara penuh kepada kegiatan pembelajaran. Dalam pakem ini, siswa biasanya dibiasakan untuk mengemukakan pendapat dalam suasana kelas yang ramah. Lalu, apakah siswa tidak berpotensi untuk menjadi tidak sopan? Menurut saya, potensi itu tentu ada, tetapi kita sebagai guru mempunyai kewenangan untuk dapat meregulasi dan mengkondisikan mereka agar tetap berpendapat dengan sopan serta menghargai pendapat temannya. Guru hendaknya membuat aturan tertentu yang wajib dipatuhi oleh seluruh siswa agar suasana diskusi tetap berjalan dengan baik. Selain itu, guru juga harus memahami karakter siswanya agar mampu memahami apa yang siswa sampaikan. Guru juga harus memberikan contoh bagaimana tata cara untuk berpendapat dengan baik dan benar. Dan apabila ada siswa yang sudah mulai menunjukkan perilaku tidak sopan, guru wajib memberikan teguran kepada siswa tersebut dengan teguran yang bijaksana tanpa mematahkan semangat belajarnya. Selanjutnya, apakah pakem itu harus selalu dilakukan dengan kerja kelompok? Menurut saya tidak harus ya. Pembelajaran pakem itu dilakukan dengan kerja kelompok karena pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan juga bisa dilaksanakan secara individu. Karena model pembelajaran ini diambil dari konsep pembelajaran yang berpusat kepada anak atau student-centered learning, dan pembelajaran juga harus bersifat menyenangkan atau learning is fun agar mereka termotivasi untuk terus belajar sendiri tanpa diperintah, dan mereka juga tidak merasa terbebani untuk belajar. Jadi walaupun guru tidak membagi murid menjadi beberapa kelompok, ya tidak apa-apa, yang penting konsep pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan ini dapat terrealisasi. Dan menurut saya juga ini semua bergantung pada kreativitas guru bagaimana mengemas pembelajaran menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, nomor 3, yaitu sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di kelas. Nah, di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran atau untuk membantu guru dalam proses pengajaran
jelas akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien, karena dapat mempermudah guru dalam mendapatkan ilmu atau juga menyampaikan ilmu kepada siswanya, lalu membantu penyajian data atau informasi agar bisa lebih menarik dan memudahkan penafsiran kata dan data. Contoh sederhananya saat seorang guru sedang menyampaikan materi di kelas dengan menggunakan LCD proyektor yang menampilkan materi dalam bentuk slide PPT, video pembelajaran maupun film yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran atau materi pelajaran. Diharapkan dengan cara ini siswa menjadi lebih bersemangat dan lebih fokus pada materi yang ditayangkan. Teknologi merupakan sebuah sistem yang dapat memfasilitasi guru dan siswa untuk belajar lebih luas, lebih banyak, dan lebih bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa juga dapat belajar secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Bahan pembelajaran yang mereka akses juga akan lebih banyak dan bervariasi, tidak hanya dalam bentuk kata, tetapi bisa lebih dalam bentuk audio, visual maupun audiovisual. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya teknologi sebagai alat bantu atau media pembelajaran sangat berperan penting untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Selanjutnya nomor 4, apakah problem mendasar yang masih dihadapi oleh guru-guru di Indonesia berkaitan dengan penerapan dan pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran? Menurut saya, problem yang paling mendasar dalam pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran adalah kurangnya fasilitas perangkat. Lalu masih digunakannya perangkat teknologi bekas, sehingga tidak jarang guru-guru itu menemukan kendala berupa kerusakan perangkat serta mahalnya biaya pengadaan, penggunaan, dan perawatan fasilitas teknologi. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya salah satu masalah pendidikan yang ada di Indonesia itu adalah kurang meratanya fasilitas pendidikan. Kita sering sekali menjumpai, terutama pada sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, mereka masih belum mempunyai fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap. Bahkan untuk ruangan kelas saja kurang memadai, apalagi untuk pengadaan alat-alat atau perangkat teknologi. Selain dari kurangnya ketersediaan perangkat, terkadang tenaga pendidik juga belum menguasai betul pengoperasian perangkat teknologi dengan baik dan benar, dan belum bisa memaksimalkan fungsi dari perangkat tersebut. Walaupun ini sangat jarang terjadi karena biasanya pendidik sudah mampu untuk mengoperasikan teknologi pembelajaran, cuman belum memaksimalkan fungsinya saja. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya solusi sebagai syarat keberhasilan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama, guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan alat-alat digital atau teknologi. Yang kedua, harus adanya anggaran yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan, serta merawat sarana dan prasarana sehingga guru dan siswa memiliki akses digital di sekolah. Yang ketiga, adanya dukungan dari semua pihak, baik itu dari pemerintahan, kepala sekolah, guru, siswa maupun orang tua untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, untuk menjawab nomor 5, judul makalah yang saya buat adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Kedudukan metode pembelajaran ini menjadi sangat penting karena dengan variasi metode pembelajaran, maka akan dapat menimbulkan ketertarikan dan semangat siswa dalam proses pembelajaran, sehingga sangat penting bagi guru untuk menguasai berbagai macam metode pembelajaran supaya penerapannya maksimal dan tentunya dapat mencapai hasil yang optimal. Metode pembelajaran juga sebagai motivasi ekstrinsik bagi siswa untuk menggugah semangat belajarnya, lalu sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Sedangkan tujuan metode pembelajaran sendiri adalah yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya supaya mereka dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi, lalu membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan secara efektif dan efisien, lalu mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan, serta proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah untuk memahami materi. Lalu prinsip-prinsip metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran itu harus senantiasa mempunyai tujuan. Artinya, pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran harus berdasarkan kepada keadaan murid, lalu kondisi dan kepribadian pendidik, dan suasana atau lingkungan belajarnya. Yang ketiga, metode pembelajaran lebih efektif apabila dibantu dengan alat bantu seperti pembelajaran yang bersifat audio, visual, dan audiovisual. Selanjutnya yang keempat, tidak ada metode pembelajaran yang terbaik ataupun paling sempurna, karena metode pembelajaran dikatakan baik apabila dia berhasil membantu mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, penggunaan metode pembelajaran hendaknya bervariasi. Artinya, pendidik hendaknya menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, berganti-ganti metode, menyesuaikan dengan kebutuhan dan materi yang diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Ada banyak sekali metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode demonstrasi atau simulasi, yaitu cara penyajian pembelajaran dengan memperagakan sesuatu. Lalu ada metode discovery learning, yaitu guru menyampaikan bahan pembelajaran tetapi tidak dalam bentuk final. Murid diberikan peluang untuk mencari sendiri menggunakan teknik pemecahan masalah. Selanjutnya yang keenam adalah metode pemberian tugas, yang ketujuh metode eksperimen, yang kedelapan metode tutorial atau bimbingan, jadi seorang guru membimbing siswanya untuk melakukan sesuatu. Yang kesembilan metode pemecahan masalah atau problem solving, dengan cara guru memberikan sebuah permasalahan untuk dipecahkan oleh muridnya. Terus yang ke-10 ada metode sosiodrama atau bermain peran. Yang ke-11 ada metode permainan atau game method. Yang ke-12 ada metode inquiry atau metode yang cara penyampaian pelajaran itu dengan melalui pengamatan sesuatu secara kritis, analisis, dan argumentatif menggunakan langkah tertentu untuk mencapai kesimpulan. Selanjutnya yang ke-13 adalah metode mind mapping atau pembuatan peta konsep. Yang ke-14 adalah metode cooperative script, yaitu metode belajar dengan cara memasangkan siswa, lalu secara lisan menuntut siswa mengutarakan intisari dari materi yang telah disampaikan. Yang ke-15 metode pengamatan. Yang ke-16 metode pentahapan, yaitu penyampaian materi secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kondisi peserta didik. Yang ke-17 metode drill, yaitu mengajar dengan memberikan latihan kepada siswa untuk memperoleh keterampilan. Yang ke-17 metode kerja lapangan atau praktek langsung di lapangan. Yang ke-18 metode karya wisata atau study tour, ya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru langsung dari sumbernya. Misalnya saat menyampaikan materi tentang zakat, maka peserta didik diajak untuk mengunjungi lembaga amil zakat untuk melihat secara langsung bagaimana proses itu memberikan zakat. Lalu yang ke-19 metode mengajar bergu atau team teaching method. Nah, ini dimana pendidiknya itu lebih dari satu dan mereka memberikan tugas masing-masing. Dan yang terakhir adalah metode debat atau metode pembelajaran dengan mengadu argumentasi atau pendapat di antara dua belah pihak atau lebih, baik itu perorangan maupun kelompok, untuk membahas tentang penyelesaian suatu permasalahan dan memberi keputusan terhadap sebuah masalah.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik. Ya, tentu perbedaan individual di antara peserta didik dari aspek biologis, psikologis, intelektual itu sangat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pembelajaran. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi penggunaan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Karena tingkat kesulitan setiap materi pelajaran itu berbeda-beda, maka metode yang digunakan tentu harus menyesuaikan dengan tingkat kesulitan atau kedalaman materi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah alokasi waktu, yaitu metode pembelajaran harus sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada di kelas. Selanjutnya adalah situasi. Jadi metode pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di dalam kelas. Selanjutnya adalah fasilitas. Metode pembelajaran tentu harus menyesuaikan dengan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di kelas atau di sekolah. Dan yang terakhir adalah guru ya. Jadi ini adalah faktor yang paling penting yang menentukan keberhasilan metode pembelajaran dan proses pembelajaran. Jadi pilihan dan penggunaan metode pembelajaran itu disesuaikan dengan kompetensi dan keterampilan guru yang mengaplikasikan. Jadi, apabila guru menguasai dengan baik metode pembelajaran lalu bisa mengaplikasikan metode pembelajaran itu dengan baik, maka metode pembelajaran yang digunakan akan membantu pembelajaran supaya lebih efektif dan efisien serta membantu ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan pada ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan pembelajaran PAI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.